Shalom, selamat malam saudara, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan lagi tentang kehidupan Musa. Sebelumnya kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan, Kau yang menguasai kami Tuhan, tubuh jiwa roh kami, dalam kuasa Roh Kudus, diberikan kuasa, diberikan keselamatan dari segala yang mengganggu kami. Kami diselamatkan oleh serangan roh-roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, roh guna-guna, roh maut dan nyala maut, roh segala malaikat juru maut, segala penyakit apapun termasuk COVID-19, varian apapun, segala intimidasi iblis dipatahkan kuasanya dengan darah balah dari Yesus Kristus Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus untuk membimbing kami dalam penyampaian firman-Mu pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu dan urapi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini, urapan baru dari tata surga. Kami mau Tuhan kuduskan kami dengan kuasa darah balah Yesus Kristus. Setiap kami Tuhan di sekeliling kami dengan kuasa darah balah dari Yesus Kristus. Kami mohon anugerah Tuhan yang melimpah-limpah, karunia yang melimpah-limpah, menguduskan setiap kami, menguruskan tempat kami berada untuk di mana Allah yakin ya bahwa Musa itu bisa menghadapi menemui Firaun itu dengan tata cara yang sudah dia ketahui waktu 40 tahun pertama di Mesir. Ayat firman Tuhan yang mengkonfirmasi ini adalah kita buka di Daniel 1 ayat 4 ya. Daniel 1 ayat 4. Demikian firman Tuhan, Daniel 1 ayat 4. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kastim. Ya, jadi di sini ada orang-orang yang memang seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu orang-orang yang tidak ada sesuatu celah, berperawakan baik ya, dan yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak ya. Jadi Musa ini termasuk ya orang-orang muda, ya mungkin gak terlalu muda lagi ya, tapi berperawakan baik ya, memahami berbagai-bagai seluk-beluk istana Firaun ya, berpengetahuan banyak juga, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Jadi orang-orang yang pernah diasuh atau bekerja di istana raja ya, seperti Musa yang di Firaun itu pasti mengerti ya, memiliki wawasan ya yang luas tentang istana Firaun. Makanya Allah menyuruh Musa untuk menghadap
Firaun ya. Tapi ini beda. Ini disertai Allah yang Maha Kuasa ya. Jadi kita melihat bahwa 3 hal yang membuat kepemimpinan Musa lebih unggul itu pertama adalah ia telah dibesarkan di istana Firaun. Faktor kronologis awal kehidupan Musa itu adalah lebih unggul ya. Lebih banyak istilahnya pengalaman. Ya, pengalaman yang penting itu akan menjadi di kemudian hari untuk supaya mengerti situasi kondisi dari pengalaman tersebut ya. Jadi kita juga jangan pernah sesali apapun yang kita sudah lalui. Pasti nanti akan menjadi pengalaman terulang lagi ya. Misalnya 40 tahun kita di Mesir ya, 40 tahun di padang gurun dan 40 tahun kelanjutannya membawa bangsa Israel ke Mesir. Artinya kita dihadapkan ke suatu pengalaman-pengalaman yang benar-benar Tuhan izinkan untuk nanti siapa tahu bisa terulang dan kita sudah mengetahui segala sesuatunya karena Tuhan sudah bersama kita. Jadi pengalaman pertama itu sebagai pelajaran, pengalaman yang kedua bersama Tuhan sebagai kemenangan ya. Dan itu akan dinyatakan kepada anak-anak Tuhan. Yang penting anak-anak Tuhan seperti kita ini sebagai anak Tuhan mau untuk diperkaryakan Tuhan. Saya ulangi, kita anak-anak Tuhan mau diperkaryakan Tuhan. Artinya kita mau menjadi alat untuk melakukan tugas-tugas karya untuk karya kemuliaan nama Tuhan, untuk nama Tuhan ditinggikan ya, bukan nama kita tapi nama Tuhan, tapi kita sebagai alatnya ya. Anak juga sesungguhnya menjadi alatnya untuk diperkayakan Tuhan untuk kemuliaan namanya ya, untuk keselamatan juga dan untuk kebenaran ya. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami bahwa apapun yang menjadi pengalaman hidup kami tidak mau sesali. Itu akan menjadikan pijakan pengalaman masa lalu yang kami sudah lalui untuk kami, kalaupun Engkau berkenan untuk menyuruh kami ada sesuatu hal di area masa lalu kami, dan itu benar-benar Engkau perintahkan supaya kami ada karya-Mu Tuhan, dan kami sebagai alat-Mu kami mau Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama-Mu kami berkemenangan, kami dipimpin Roh Allah, Roh Kudus selama-lamanya. Keselamatan dan kebenaran dan kekudusan selalu memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin mau tidur malam, berkati kami dalam tidur malam, berikan tidur nyenyak, bangunkan besok pagi jam 4 jam 5 pagi untuk saat teduh dengan tubuh disegarkan. Dan kami mohon Allah Roh Kudus memimpin dan menguasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur. Tolak kematian, roh dunia orang mati, roh mimpi buruk, roh mimpi kotor. Kami tolak kematian mendadak yang tidak dapat jantung, dipatahkan kuasa dengan darah Allah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan Yesus kami berdoa sekali, amin. Ya, sampai jumpa besok yang hal yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.